奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一战不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆平庸，守护你一家固有，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Pertempuran sengit yang terjadi antara kerajaan Hependo Empire melawan Spirit Hall sekarang sudah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, dua sosok melesat keluar dari formasi Spirit Empire yang tersebar, bukan menuju ke Jeling Pass, melainkan lurus ke udara menuju ke langit. Warna langit benar-benar berubah ketika mereka terbang. 1/2 emas merah dan 1/2 lagi berwarna ungu tua bersinar aneh di Jeling Pass. Suara sedingin es menggema, "Tangsan, keluar dan terima kematianmu." Orang lain mungkin tidak melihat dengan jelas, tetapi Tangsan jelas melihat siapa mereka berdua mengambang di udara yang memancarkan cahaya merah keemasan yang dipantulkan dari langit. Tanpa ragu, mereka adalah Dewa Malaikat Kenrensu. Pakaian angelik miliknya sudah sepenuhnya pulih, dan dia melihat tanpa ekspresi pada orang yang ada di sebelah Kenrensu. Di samping Kenrensu, ada seorang wanita tua jahat yang seluruhnya tertutup oleh baju jirah besi berkilauan berwarna ungu tua. Wajahnya berwarna ungu. Dari siluet dan kehadirannya, Tangsan berhasil membedakan identitas mereka. Itu mengejutkan sekali. Ternyata permaisuri kekaisaran roh, si Bibidong. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dia harus dipanggil sebagai Dewa Raksasa, Bibidong. Ternyata Bibidong telah mewarisi kekuatan Dewa Raksasa dan sekarang muncul di medan perang. Dua orang telah terbang keluar dari pasukan kekaisaran roh. Mereka harus disebut sebagai dua dewa, Dewa Malaikat Kenrensu dan Dewa Raksasa Bibidong. Lapis baja berwarna ungu, dan Tangsan sekarang juga dengan jelas melihat bahwa komandan pasukan kekaisaran roh ada di bawah, yaitu gadis suci yang bernama Hulena. Di sana, Hulena memimpin kekaisaran roh. Kemudian area pertempuran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah para prajurit dan juga Little Daulo yang bertempur di areal daratan. Sementara di sisi kedua, yaitu pertempuran antara para dewa yang berada di langit. Dua dewa, PS1 dewa adalah dua hal yang sangat tidak adil. Dua PS1 adalah hal yang sangat mencengangkan. Tiba-tiba, cahaya biru diam-diam terbentuk berputar di sekitar Tangsan. Cahaya melintas, dan semua Jeling Pass berubah menjadi warna biru, menjadi dunia biru, mengusir langit berwarna ungu tua dan emas keemasan. Lalu Tangsan terbang keluar dari Jeling Pass menuju ke udara, menyusul dua sosok tadi. Bagaimana pikiran Tangsan kosong? Segalanya telah berada dalam kendalinya, tetapi ia tidak pernah membayangkan situasi yang akan dihadapi sekarang ini. Memang, kekaisaran roh yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang tidak masuk hitungan, tetapi Bibidong dan Kenrensu yang menghadapinya sekarang adalah dewa yang bisa membalikan keadaan seluruhnya. Perubahan dalam penampilan Bibidong sangat besar. Sebelum dia mulia dan menakjubkan, dan bahkan sebagai musuh, Tangsan harus mengakui bahwa temperamennya adalah yang paling mulia dari semua wanita yang dia temui. Namun, sekarang Bibidong hanya memancarkan aura yang sangat jahat, menyebut wajahnya yang biru dan bertaring dengan kejam, sama sekali tidak berlebihan. Wajah biru hijau dan baju jirah ungu membentuk kontras yang jelas. Armornya ditutupi oleh awan ungu dan aroma setan, dan dari kedua sisi punggungnya terbentang 4 bilah sabit raksasa. Tanpa ragu, Bibidong tidak lagi Bibidong di masa lalu. Sementara auranya makin jahat dan semakin mengganas. Gelombang energi level dewa tidak palsu. Itu juga kemampuannya yang sebelumnya disembunyikan oleh niat surgawi, menyembunyikan kehadirannya dan Kenrensu. Menatap Bibidong, Tangsan berbicara dengan suara rendah. 3 hari yang lalu, kamu sudah kembali kan? Bibidong tertawa dingin. Nak, betapa tak terduga.
Tidak hanya Anda dan dia yang menjadi dewa, saya juga mewarisi keilahian dewa, yaitu dewa raksasa. Anda berdua melakukannya lebih sederhana dari saya. Untuk mewarisi dewa raksasa, saya menghabiskan 20 tahun penuh. Jangan bilang kau tidak pernah bertanya-tanya, bagaimana aku bisa memiliki posisi tertinggi di Spirit Hall, sehingga bahkan Qian Doliu tidak berani dengan mudah menyentuhiku. Itu karena dia merasakan keilahian dalam diriku. Jika saya tidak selalu diam-diam menerima warisan dewa raksasa, apakah Anda yakin Anda bisa dipukuli dengan kekuatan roh yang sangat kecil itu ketika kami berdua memiliki roh kembar? Sekarang, saya akhirnya menyelesaikan warisan. Ketika saya menjalani warisan saya sudah peringkat 99 judul Doulo. Dan dengan memiliki roh yang kembar, jadi bagaimana jika Anda mengalahkan legiun tuan roh saya akan mengambil semuanya. Benua Doulo akan menjadi domain saya seutuhnya. Tang San memandang Bibidong dengan dingin, mengutip dirimu sendiri. Bukankah kamu takut angin akan membuat lidahmu? Bibidong tertawa nyaring. Semua telinga siapapun yang mendengarkannya sakit. Bahkan sigat domain Tang San yang biru dirilis dengan suara tajam ini. Tang San, apakah rahangmu masih terkunci bahkan sekarang? Benar, Anda benar-benar sangat kuat. Saya akui Anda pasti luar biasa dengan generasi muda. Bahkan putri saya ini bukan lawan Anda setelah mewarisi Dewa Malaikat. Namun, Anda tidak lagi hanya menghadapi dirinya sendiri, tetapi juga saya. Bahkan 1 lawan 1, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan kesempatan melawan kami berdua? Hari ini adalah hari kematianmu. Anda benar, saya datang 3 hari yang lalu. Sayangnya, itu masih 1 langkah terlambat dan saya merindukan pertempuran itu. Membiarkan Anda lolos begitu saja, saya menanggung dengan sabar selama 3 hari untuk merawat luka kecil Sue dan membantu mendapatkan kembali kekuatannya. Mendengar itu, Tang San tiba-tiba tersenyum. Bibidong, apakah ini kepercayaan dirimu? Mengapa Anda perlu menunggu 3 hari untuk mengetahui apakah Anda dapat mengalahkan saya? Tampaknya niat surgawi Anda benar-benar tidak jelas. Qian Rensu telah lama berdiam, tapi akhirnya dengan dingin membuka mulutnya menatap Tang San. Tidak ada manfaatnya berbicara lebih banyak. Bibidong, ingat, aku tidak pernah mengaku sebagai putrimu. Bunuh Tang San dulu. Kami akan menyelesaikan urusan kami nanti. Bibidong melirik Qian Rensu. Matanya segera berubah menjadi hijau lumut. Dan di dalam warna hijau gelap itu, ada sesuatu seperti jaring hitam. Tampak sangat aneh. Sebuah sabit ungu gelap raksasa muncul di tangannya. Dia dan Qian Rensu memegang pedang suci Angelik langsung berpisah, 1 kiri dan 1 ke kanan. Semua ini berlalu mendadak untuk Tang San, meskipun dia merasa tidak nyaman ketika dia tidak bisa melacak dan membunuh Qian Rensu sebelumnya. Dia tidak pernah khawatir, lagi pula setelah dia menanam benih kekalahan di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat mengancamnya, dan dia juga bukan lawannya dalam hal kekuatan murni juga. Namun, penampilan Bibidong mengubah segalanya. Penyesalan tidak mengubah apa-apa, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan yang intens. Sejak dia mengalahkan Bibidong, Tang San agak mengabaikannya, terutama Qian Rensu menjadi dewa, dan mengejarnya telah membuatnya menganggap bahwa sebagai musuh terkuat yaitu Qian Rensu. Karena dia telah menjadi sigat, Tang San bahkan kurang cenderung menganggap Bibidong yang dia kalahkan sebelumnya menjadi dewa sebagai ancaman baginya. Dia telah mengabaikan bahwa Bibidong seperti dia, pemegang roh kembar, dan telah lama mencapai tingkat 99. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mempertimbangkan untuk memperjuangkan keilahian, mengambil langkah mundur. Jika dia bisa membunuh Qian Rensu sebelum kembali untuk menyelamatkan Jiling Pas hari itu, dia tidak akan begitu pasif sekarang. Jika dia menghadapi Bibidong sendirian, Tang San yakin dia setidaknya bisa bertarung, dan siapa yang akan menjadi pemenang tidak bisa dikatakan. Tetapi sekarang, musuh telah berlipat ganda, 1 dewa melawan 2 dewa. Jelas, tidak sesederhana 1 tuan roh melawan 2 tuan roh dengan peringkat yang sama. Sudut-sudut mulutnya bergeser.
Tangsan mengungkapkan ekspresi mengejek diri. Ketika dia berhadapan dengan Ken Rensu 3 hari yang lalu, dia waspada terhadap wanita itu yang mencoba untuk menyerang dan membunuh dirinya. Tetapi sekarang, posisi mereka benar-benar berbalik. Dan yang harus mempertaruhkan hidupnya adalah dirinya sendiri. Bagian atas jeling pas sekarang sudah mati sunyi. Para prajurit tidak akan merasa khawatir. Dalam pikiran mereka, Tangsan tidak ada bandingannya. Tetapi semua kekuatan melihat bahwa situasinya jauh dari baik. Ini jelas dari bagian cahaya ungu yang dipancarkan Bibidong sepenuhnya mampu menyaingi kekuatan malaikat yang dilepaskan oleh Ken Rensu. Tangsan jelas tidak memiliki masalah melawan satu Ken Rensu. Tapi sekarang, musuh lain dengan setidaknya tingkat kekuatannya telah muncul juga. 1 lawan 2, bisakah dia masih menang? Sama seperti kabut memenuhi jeling pas, pertempuran di langit sudah dimulai. Orang yang mengambil inisiatif secara tidak terduga adalah Tangsan yang tertindas. Cahaya biru tiba-tiba bertemu, dan Tangsan tiba-tiba terbang. Sigurd Edge Wings terbentang dari punggungnya, mengalahkan dengan semua kekuatan, dan mengirimnya seperti bintang jatuh biru ke arah Ken Rensu di sebelah kiri, karena sepenuhnya menggambar Sigurd Domain yang dia rilis sebelumnya untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia benar-benar diselimuti oleh cahaya biru dan tidak bisa dilihat. Hati Ken Rensu mengejutkan, meskipun dia datang bersama Bibidong kali ini. Ketika menghadapi Tangsan, perasaan menindas di hatinya tidak melemah sedikit pun. Lagi pula, setiap kali dia bertarung dengan Tangsan di masa lalu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan sikap kebiasaan ini membuat perasaan surgawinya kacau. Ketika dia menghadapi Tangsan lagi, melihat Tangsan menyerangnya, pedang suci Angelik naik tajam. Cahaya kemasan mekar seperti matahari. Dia juga berubah menjadi bola cahaya kemasan bertemu dengan Tangsan. Tangsan tentu saja memiliki alasan untuk menyerang Ken Rensu lebih dulu. Lagi pula, dia telah berselisih dengan Ken Rensu beberapa kali dan sepenuhnya akrab dengan kemampuannya. Benar-benar memegang keuntungan dibandingkan dengan Bibidong. Dia lebih percaya diri menghadapi Ken Rensu. Dalam 1 lawan 2, jika dia tidak bisa mengambil inisiatif, maka tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Jika dia membiarkan pasangan ibu mengisi kekuatan surgawi penuh dari 2 dewa, dia tidak percaya diri dalam memblokir keduanya. Bibidong juga tidak mengharapkan Tangsan untuk menyerang secepat ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Sabit raksasa yang ada di tangannya berayun pelan, dan pemandangan aneh pun muncul. Bagian cahaya di langit ungu miliknya berguling ke depan dengan sabit giant, berubah menjadi pisau raksasa beberapa ratus meter panjang yang memotong langsung di punggung Tangsan. Serangan yang harus dihindari, strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Xiao. Tangsan sudah di depan Ken Rensu sebelum ancaman di belakangnya tiba. Dihadapkan dengan kekuatan True Sunfire yang akrab, mata Tangsan menyala dengan cahaya surgawi, dan kecepatannya yang tak tertandingi berkecepatan tiba-tiba terhenti 30 meter dari Ken Rensu. Bahkan, dia benar-benar telah menggunakan kekuatan penuh Sigurd untuk menyerbu ke depan, dan tiba-tiba berhenti. Seperti itu setara dengan serangan terhadap dirinya sendiri. Ekspresi di wajahnya goyah, jelas menahan dampak yang kuat. Namun, bahkan dengan keadaan ini, tindakan Tangsan tidak pernah melambat sesaat, masih lancar seperti awan dan air, menyelesaikan rencananya. The Sigurd's Raiment yang dia kenakan tiba-tiba meledak, cahaya biru terang langsung terlipat. Tubuhnya, armor dan Sigurd Raiden-nya langsung bergabung menjadi satu, dan kemudian berubah menjadi Sigurd Raiden raksasa. Cahaya biru yang kuat menyapu, memenuhi serangan Bibidong. Bibidong belum melihat langkah Tangsan. Ken Rensu pernah, tapi dia hanya bertahan dengan segenap kekuatannya melawan serangan yang akan datang. Begitu dia melihat Tangsan tiba-tiba berhenti di udara dan mengubah arah serangannya, tidak ada lagi waktu untuk bereaksi. Ketiganya semua dewa. Serangan mereka secepat kilat. Orang mungkin mengatakan bahwa
Perasaan pertama adalah yang paling penting dalam pertempuran antara para dewa. Jika perasaan itu salah, Anda akan langsung membayar harganya. Sigat Trident milik Tangsan langsung berubah menjadi emas murni, dan setitik cahaya kemasan yang sudah dikenal itu dengan mudah melayang keluar, hanya menyatu dengan bilas sabit ungu Bibidong yang tampak mengoyak dunia. Segera setelah itu, trisula emas berputar, dan pedang cahaya sabit itu tampaknya menyerang dengan sendirinya, menyerang langsung ke arah Qian Rensu. Dia sekarang hanya berjarak 20 meter dari Tangsan, dan ketika trisula Tangsan berguling, sabit ungu sudah ada di depannya. Ledakan terjadi. Boom! Bahkan Tangsan sendiri kaget dengan hasilnya. Bola cahaya emas Qian Rensu tiba-tiba dihancurkan secara paksa oleh sabit ungu itu, dan dia menembus teredam di udara. Jelas dia terluka. Bibidong sebenarnya sekuat ini. Tangsan diam-diam masih terkejut, meskipun Qian Rensu merespon dengan panik dan juga kehilangan ritme pembelaannya karena Tangsan tiba-tiba menghentikan serangannya. Keduanya adalah dewa. Serangan Bibidong sebenarnya mampu meledakkan Qian Rensu. Jelas betapa besar energi yang terkandung dalam serangan itu. Selain itu, bahkan jika Tangsan hanya mengandalkan kekuatannya sebagai panduan, dia masih bisa merasakan perasaan surgawi jahat yang sangat dingin menuduhinya, memaksanya untuk mencurahkan banyak akal surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Dasar, kamu licik! Dengan bayangan ungu, Bibidong melangkah di udara hanya satu langkah, tapi dia benar-benar tiba di depan Tangsan. Sabit ungu di tangannya meluncur di udara, muncul di depan trisula emas oleh busur aneh. Cahaya menyala dan siluet emas terpisah dari trisula emas Tangsan. Namun, saat ini, semua sigat Raymondnya telah berubah sepenuhnya keemasan, bukan biru aslinya lagi. Dia mengayunkan trisula emas dalam genggamannya ke atas, membentuk sebuah lingkaran, membentuk lingkaran sempurna di udara. Storm yang tidak diperbaiki tiba-tiba saja memblokir serangan Bibidong. Sebuah retakan menggema di udara, dan Tangsan merasakan trisula emasnya jelas melambat di tengah ayunan. Kekuatan sabit ungu Bibidong tidak lebih kuat dari miliknya, tetapi niat jahat yang terkandung di dalamnya terus-menerus menyerang indera surgawinya. Sementara kedua senjata bentrok membuatnya merasa sangat tidak sehat. Jelas, kekuatan cahaya surgawi yang dimiliki kekuatan surgawi sigat tidak cukup untuk menahan kejahatan khusus si dewa raksasa. Baik ini juga jelas dari saat Qian Rensu dipukuli lebih awal. Bahkan kekuatan suci murni kekuatan malaikat tidak bisa sepenuhnya membubarkan kejahatan dewa raksasa itu. Jadi, bagaimana mungkin kekuatan surgawi Tangsan yang hanya memegang sedikit cahaya bisa lebih baik? Dengan suara dering, Tangsan dan Bibidong berpisah seperti kilat di udara. Aliran turbulensi hitam ungu sudah berputar di sekitar Tangsan, dan pusaran energi biru juga di sekitar Bibidong. Kekuatan surgawi mereka secara bersamaan menyerang musuh. Jelas, tidak satupun dari mereka yang diuntungkan. Meskipun terlihat seperti ini di permukaan, Tangsan sebenarnya mendapatkan yang terburuk. Lagi pula, ketika dia sebelumnya mengandalkan Big Differ untuk mengalihkan serangan ke Qian Rensu, dia dengan kuat menghentikan momentumnya untuk terbang, membuat napasnya tidak rata. Dia lebih jauh menggunakan bentuk akhir Golden Turtle Halberd, dan kemudian berulang kali menghadapi serangan Bibidong. Tentu saja kondisinya tidak akan ideal. Untungnya, Tangsan telah mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari sigat dan masih bisa memblokir serangan Bibidong. Hanya dengan trisula emas yang ditransformasikan, membuat sigat Raymondnya menjadi benar-benar emas. Ini adalah kekuatan sigatnya dan indera surgawinya, dan sepenuhnya selaras seperti kombinasi terusan Fire Qian Rensu. Ini menunjukkan betapa hati-hatinya Tangsan dalam pertarungan sebelumnya dengan Qian Rensu. Selain menahan beberapa asuransi, tetapi dalam situasi saat ini, dia tidak bisa lagi menyimpan cadangan kekuatan. Tangsan sekarang tahu
bahwa dia benar-benar tidak bisa berhenti. Kalau tidak, jika dia dikepung oleh dewa ibu dan anak, yaitu Bibidong dan anaknya Kian Rensu, dia akan berada dalam bahaya yang begitu besar. Akibatnya, pada saat yang sama, ketika Tangsan berpisah dari Bibidong, 8 sayap di punggungnya berdenyut, dan dia membalik dirinya di udara, menggunakan momentum dari serangan Bibidong untuk berakselerasi dengan semua kekuatannya, lalu terbang mundur.